Seperti biasa, mari kita lanjutkan alur cerita spoiler episode selanjutnya. Sebelumnya, setelah mata dingin Xiao Yan sejenak menatap tempat di mana retak ruang telah lenyap, dia kemudian berbalik, memberi perintah kepada murid-murid dan tetua untuk membersihkan kekacauan. Setelah itu dia kembali ke alun-alun, tempat di mana Yao Lao dan Cailin berada sebelumnya. Saat ini kamu akhirnya telah melampaui gurumu. Yao Lao dengan lembut menghela nafas secara emosional. Ada kebanggaan di wajahnya. Xiao Yan hanya tersenyum mengangguk. Mari kita kembali ke aula dulu. Setelah itu, tolong beritahu aku tentang apa yang terjadi selama 2 tahun ini. Ya, Yao Lao mengangguk. Dia berdiri dengan Xiao Yan mendukung lengannya. Setelah itu, kelompok ini dengan cepat bergegas ke aula utama dari paviliun bintang jatuh. Aliansi Sungai Mendalam, ya. Rasa dingin melintas di wajah Xiao Yan setelah ia mendengar bahwa aliansi Sungai Mendalam telah dibentuk oleh Sekte Langit Mendalam dan beberapa faksi lainnya. Hari ini, Iblis Tua Tianming telah dibunuh oleh tanganmu. Selain itu, sejumlah besar ahli dari aliansi Sungai Mendalam mati di sini. Meskipun mereka tidak akan menjadi ancaman di masa depan, tetapi kita akan tampak terlalu lemah jika kita tidak membalas dendam. Kilau dingin melintas mata Yao Lao saat dia berkata. Xiao Yan sedikit mengangguk. Aliansi Sungai Mendalam merupakan ancaman yang tidak penting. Namun, dengan kekuatan paviliun bintang jatuh kita masih tidak dapat melawan Hall of Soul. Sepertinya kita perlu mengambil petunjuk dari Sekte Langit Mendalam dan membentuk aliansi. Aliansi? Yao Lao dan yang lainnya terkejut setelah mendengar ide Xiao Yan. Xiao Yan mengangguk saat dia menjelaskan. Hall of Soul telah melakukan banyak hal yang membuat orang lain marah untuk mengumpulkan roh. Contohnya adalah Menara Pil Tower. Mereka membenci Hall of Soul sampai ke tulang mereka. Kekuatan 3 kepala raksasa dari Menara Pil hanya puncak Douzuns, kan? Kekuatan semacam ini tidak menimbulkan banyak ancaman bagi Hall of Soul. Dokter peri kecil berbicara dengan sedikit ragu. Ini hanya kekuatan luar dari Menara Pil. Jika hanya memiliki kekuatan kecil ini, bagaimana bisa Menara Pil menjadi alasan suci di hati banyak alkemis? Bagaimana bisa berdiri sama dengan Hall of Soul? Yao Lao tiba-tiba menggelengkan kepalanya. Orang biasa hanya tahu tentang Menara Pil. Namun mereka tidak akan tahu tentang Menara Kecil Pil. Menara Kecil Pil? Kelompok dokter peri kecil dan Xiao Yan terkejut. Ini pertama kalinya mereka mendengar tentang apa yang disebut Menara Kecil Pil. Tidak banyak orang yang bisa masuk ke Menara Pil kecil ini. Karena persyaratan pertama untuk memasukinya, harus bisa memperbaiki pil obat tingkat 8 yang dapat memanggil petir pil 7 warna. Pada saat yang sama, spiritual seseorang harus mencapai keadaan jiwa. Orang-orang yang berada di sana adalah inti sejati dari Menara Pil. Bahkan aku harus membungkuk dan memberi salam kepada beberapa dari mereka ketika aku bertemu. Yao Lao agak tertawa saat menjelaskan. Selain itu, aku pernah tinggal di sana, tapi aku tidak terbiasa dengan situasi, jadi aku akhirnya pergi. Xiao Yan diam-diam mengangguk. Menara Pil ini memang tidak sesederhana yang muncul di permukaan. Aliansi yang kamu usulkan memang agak bisa diterapkan. Hubungan antara Menara Pil dan Hall of Soul jauh lebih buruk dari yang kamu bayangkan. Xiao Yan sedikit bersukacita setelah mendengar ini. Namun, akan sangat sulit untuk mendapatkan iblis-iblis tua yang keras kepala untuk menyetujui aliansi. Yao Lao tanpa sadar menuangkan air dingin ke wajah gembira Xiao Yan. Kita akan mencobanya terlepas dari apakah itu akan berfungsi atau tidak. Xiao Yan tersenyum. Dia pasti akan berusaha sekecil apapun peluang suksesnya. Baiklah, begitu masalah di paviliun bintang jatuh selesai, aku pribadi akan menemanimu ke sana. Yao Lao membelai jenggotnya. Dia merenung sejenak sebelum mengangguk. Selain dari Menara Pil, kita mungkin juga dapat mengikat Sekte Bunga dan Lembah Api Terbakar. 2 faksi ini tidak sesederhana yang kamu bayangkan. Di Sekte Bunga, ada 2 tetua yang belum menunjukkan wajah mereka selama bertahun-tahun. Mereka berdua memiliki kekuatan Ban Sheng. Sementara, Lembah Api Terbakar. Dari apa yang aku tahu, mereka juga memiliki leluhur yang memiliki kekuatan Ban Sheng tingkat tinggi. Aku tidak yakin apakah dia telah menjadi Dou Sheng. Sudut mulut Xiao Yan berkedut. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti bahwa dia telah meremehkan faksi-faksi ini yang telah ada di dataran tengah selama bertahun-tahun. Masalah aliansi harus diselesaikan sebelum api teratai memurnikan iblis muncul. Sementara dataran tengah sedang gempar karena pertempuran besar di alam bintang, paviliun bintang jatuh muncul relatif tenang.
Mereka membersihkan kekacauan di alam bintang selama 3 hari sebelum akhirnya balas dendam secara resmi dimulai. Pembalasan dari Paviliun Bintang Jatuh dipimpin oleh Du Sheng Xiaoyan dan Ban Sheng Yaolao. Aliansi Sungai Mendalam menderita kekalahan yang lengkap dan menyedihkan. Mereka bahkan gagal membentuk pertahanan sebelum akhirnya Paviliun Bintang Jatuh menduduki markas Aliansi Sungai Mendalam, sekaligus tempat sekte Langit Mendalam. Setelah mengambil markas besar Aliansi Sungai Mendalam, kontingen besar mulai memisahkan dan menyerang faksi-faksi yang lebih kuat di dalam Aliansi Sungai Mendalam, seperti Lembah Sungai Es dan Paviliun Angin Petir. Kedua faksi ini telah berkontribusi pada serangan di Paviliun Bintang Jatuh. Di Paviliun Angin Petir, Xiaoyan tetap tergantung di langit. Dia melihat gunung yang sangat kacau yang diliputi oleh lautan api. Ekspresinya tetap acuh tak acuh. Xiaoyan, Paviliun Angin Petirku memiliki hubungan yang baik dengan suku iblis Phoenix Surgawi. Mereka pasti tidak akan melepaskanmu karena berani menghancurkan Paviliun Angin Petirku. Seorang ahli Douzun dari Paviliun Bintang Jatuh menghancurkan Lei Zunzhe sampai dia terbang mundur dan mengeluarkan seteguk darah segar. Matanya sangat ganas saat dia menatap Xiaoyan. Suku iblis Phoenix Surgawi ya, aku akan menyelesaikan dendamku dengan mereka di masa depan. Xiaoyan mengamati Lei Zunzhe dengan sikap acuh tak acuh. Ketika dia pertama kali tiba di wilayah Pegunungan Petir, Lei Zunzhe tampak tidak bisa dijangkau di mata Xiaoyan. Namun, posisi kedua pihak telah berbalik. 20 ahli Paviliun Bintang Jatuhku mati di tanganmu. Ketika kamu membunuh mereka saat itu, kamu seharusnya mengerti bahwa hari ini akan datang. Xiaoyan menundukkan kepalanya. Dia perlahan-lahan mengulurkan tangannya dan mengarahkannya ke arah Lei Zunzhe. Wajah Lei Zunzhe terkejut, dia buru-buru mengaktifkan gerakan 3000 petir ke batasnya. Xiaoyan agak tertawa ketika dia melihat banyak bayangan di langit. Tangannya dengan lembut terkepal. Ruang itu segera runtuh. Sebuah bayangan di kejauhan tiba-tiba berhenti ketika darah padat menembak. Lei Zunzhe bahkan tidak menjerit saat dia berubah menjadi daging cincang. Pemimpin Paviliun Junior, kami telah berhasil mendapatkan beberapa informasi mengenai klan Han seperti yang telah kamu instruksikan. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, mereka telah ditindas oleh Paviliun Angin Petir selama bertahun-tahun. Saat ini, kekuatan klan mereka sudah menyusut 90%. Mereka hanya bisa dianggap sebagai klan tingkat kedua di kota Tianbei. Hidup mereka sangat menyedihkan. Xiaoyan sedikit terkejut setelah mendengar ini. Dia segera menjadi tenang saat permintaan maaf melintas di matanya. Sudahkah kamu mengirim beberapa orang? Tim 3 orang tetua Gan sudah menuju. Tetua Paviliun Bintang Jatuh itu menjawab dengan hormat. Xiaoyan mengangguk pelan. Matanya melirik langit utara. Kedua tangannya diletakkan di belakangnya saat dia terdiam. Di kota Tianbei, klan Han. Mata semua orang dari klan Han terkejut saat mereka melihat ketiga pria tua yang tiba-tiba muncul. Aura mereka begitu kuat sehingga menakutkan. Hanya dengan gelombang acak dari lengan baju mereka yang diperlukan untuk mengirim beberapa ahli keluar dari halaman dengan darah mengalir dari mulut mereka. Beberapa ahli ini telah datang ke klan Han untuk menemukan masalah. Aku Han Qi, pemimpin klan Han. Bolehkah aku tahu alasan kunjungan tetua ini? Han Qi dengan hati-hati melangkah maju dan bertanya dengan penuh hormat. Dua wanita tinggi dan cantik berdiri di kedua sisinya. Mereka adalah Han Yu dan Han Sui. Pemimpin klan Han tidak perlu terlalu sopan. Kami bertiga berasal dari Paviliun Bintang Jatuh. Kali ini, kami datang atas perintah pemimpin Paviliun Junior. Bolehkah aku tahu jika pemimpin klan Han tertarik memperluas klan Han dengan menjadi Paviliun Angin Petir berikutnya di wilayah utara ini? Seorang pria tua berambut putih tersenyum saat dia bertanya. Paviliun Bintang Jatuh? Semua orang dari klan Han terkejut. Itu dia. Han Sui bergumam. Sosoknya yang cantik gemetar ketika dia berdiri di belakang Han Qi. Ini Xiaoyan. Han Yu di samping juga buru-buru memulihkan dan menjelaskan dengan lembut. Paviliun Angin Petir tidak akan ada lagi di wilayah utara di masa depan. Jika klan Han tertarik, kalian dapat menggantikannya. Kami bertiga akan melakukan yang terbaik untuk membantu. Salah satu tetua tertawa. Han Qi sesaat terkejut. Tubuhnya sangat bergetar saat sukacita liar memenuhi wajahnya. Apakah dia tidak datang? Han Sui menggigit bibir merah bawahnya. Matanya menatap tetua saat dia bertanya dengan lembut. Tetua itu ragu sesaat sebelum dia menggelengkan kepalanya. Kemudian,
dia dengan cepat mengambil 2 botol batu giok dari cincin penyimpanannya dan menyerahkannya kepada Han Sui dan Han Yu. Mata Han Sui yang cerah meredup saat dia menatap botol batu giok. Dia diam-diam mengangguk dan mengambilnya. Tanpa berbicara, dia berbalik dan pergi. Han Yu di samping hanya bisa menghela napas dan mengikuti Han Sui masuk ke kamar sebelum memeluk pinggang lembutnya. Dia tahu bahwa adiknya ini memiliki perasaan pada Xiao Yan, tapi Xiao Yan terlalu mempesona. Sementara itu, balas dendam Paviliun Bintang Jatuh berlangsung selama 10 hari. Selama 10 hari ini, setidaknya 20 sekte telah dimusnahkan. Setelah 10 hari berlalu, pasukan besar Paviliun Bin Jatuh mulai menarik mundur. Bagaimanapun, mereka tidak ingin membantai semua orang. Karena fokus mereka saat ini adalah untuk membentuk sebuah aliansi. Oleh karena itu, 2 surat telah disampaikan ke Sekte Bunga dan Lembah Api Terbakar, sementara pasukan secara bertahap mundur. Di Sekte Bunga, sebuah aroma bunga samar berlama-lama di dalam aula besar. Namun, hanya ada beberapa sosok yang duduk di sini. Yun Yun hadir di antara orang-orang ini, tapi dia tidak duduk di kursi pemimpin. Sebaliknya, ada 2 tetua berpakaian kuning yang saat ini duduk di posisi pemimpin. Tetua pertama, apa pendapatmu tentang tawaran ini? Keheningan di dalam aula besar berlanjut sesaat sebelum seorang wanita di kursi pemimpin mengangkat kedua matanya untuk melihat seorang wanita tua di bawah. Tetua pertama ragu sejenak sebelum menjawab. Tetua Agung, meskipun Paviliun Bintang Jatuh telah tumbuh, masih ada celah antara mereka dengan Hall of Soul. Jika kita setuju dengan aliansi, itu berarti kita akan menentang Hall of Soul. Menentang Hall of Soul berbahaya. Tetua Agung, aliansi mungkin sedikit berisiko, tetapi ini akan menguntungkan Sekte Bunga kita. Jika kita benar-benar bisa membentuk aliansi, reputasi Sekte Bunga pasti akan tumbuh lagi. Yun Yun terdiam sesaat sebelum dia berbicara dengan lembut. Tidak peduli apa, dia harus berdiri di sisi Xiao Yan untuk membantunya berbicara. Tetua Agung tersenyum sebelum matanya beralih pada Yun Yun. Yun Yun, dikabarkan bahwa kamu dan Xiao Yan memiliki hubungan? Akan luar biasa jika kamu bisa menarik orang seperti itu ke sisi Sekte Bunga kita. Yun Yun hanya bisa tanpa daya menggelengkan kepalanya. Masalah ini harus diputuskan oleh kakak perempuan. Tetua Agung melemparkan bola ke wanita yang tidak pernah mengucapkan sepatah kata pun sejak awal. Segera, mata semua orang berkumpul pada tetua besar. Bahkan tangan Yun Yun diam-diam mengencang. Alis tetua besar yang tampak dingin berkedut karena banyak pasang mata menembak. Kalimat yang tenang dan sederhana dikeluarkan dari mulutnya. Bergabunglah dengan aliansi, lawan Hall of Soul. Yun Yun menghela napas lega dan merasakan beban yang besar terangkat dari hatinya setelah mendengar kalimat singkat ini. Tetua yang tersisa ragu sejenak sebelum mereka mengangguk. Di Lembah Api Terbakar. Aliansi? Berurusan dengan Hall of Soul? Mereka bukan makhluk manusia atau hantu yang mungkin benar-benar menjijikan, tapi siapa yang akan menentang mereka tanpa alasan? Tidak mungkin. Minta mereka pergi. Di dalam hutan bambu yang tenang, seorang lelaki tua dengan rambut merah menyala mengayunkan gulungan di tangannya ke atas meja batu. Tang Zhen dan Tang Huo'er di depan meja batu tak berdaya dan memuntahkan tawa pahit karena reaksi orang tua ini. Orang tua ini telah hidup selama bertahun-tahun, tetapi emosinya masih begitu panas. Orang tua itu mengeluarkan beberapa batuk intens setelah melampiaskan amarahnya. Wajahnya menjadi panas. Tang Huo'er buru-buru melangkah maju dan dengan lembut menepuk punggungnya. Huo'er masih yang terbaik. Wajah pria tua berambut merah tampak sedikit lebih baik setelah ditepuk oleh Tang Huo'er. Dia melirik gulungan di atas meja dan tiba-tiba berkata, "Itu Xiao Yan Dousheng bintang 1? Dia tidak terlalu tua, kan? Jika penampilannya lumayan, minta dia untuk menikahi Tang Huo'er dan orang tua ini akan setuju dengan aliansi." Tang Huo'er yang menepuk punggung pria tua berambut merah, dengan kasar menghantam punggungnya. Dia berteriak dengan marah yang memalukan. "Orang tua, kamu harus khawatir bahwa tidak ada yang akan mengirimmu pergi ketika kamu mati jika kamu terus mengoceh omong kosong." "Huo'er, jangan kasar." Tang Zhen terbatuk saat dia cemberut. "Leluhur, mereka telah mengatakan bahwa mereka akan menyelesaikan masalah tersembunyi di tubuhmu jika kamu setuju dengan aliansi." "Oh?" Pria tua berambut merah itu mengangkat alisnya setelah mendengar godaan ini. "Bagaimana jika aku tidak setuju?" "Tidak setuju ya?" Xiao Yan mengatakan bahwa dia akan tetap membantumu menghapus masalah tersembunyi di tubuhmu.
Tang Zhen tersenyum saat menjawab. Wajah pria tua berambut merah menegang sesaat sebelum dia berkata dengan suara lemah. Anak kecil ini tidak buruk. Tanpa bagian terakhir ini, tidak akan ada kesempatan bagiku untuk menyetujui aliansi ini. Setelah itu, dia tiba-tiba merenggangkan pinggangnya yang malas. Aura menakutkan perlahan menyebar dari tubuhnya. Sudah bertahun-tahun sejak aku menunjukkan diri. Aku ingin tahu apakah benua ini masih ingat namaku, leluhur Hun Yun? Sementara itu, setelah Sekte Bunga dan Lembah Api terbakar setuju bergabung dengan aliansi, Yao Lao dan Xiao Yan segera bergegas ke Menara Pil. Hanya dengan waktu setengah hari, mereka telah mencapai kota suci Pil dan langsung memasuki Menara Pil. Salah satu tetua langsung membawa mereka duduk di aula besar di tingkat atas Menara Pil. Kemudian, dia segera memberitahu 3 kepala besar atas kedatangan mereka. Beberapa saat kemudian, suara langkah kaki yang terburu-buru terdengar dari luar aula. Pintu yang tertutup rapat didorong terbuka dan tawa keras segera mengikuti. Sungguh tamu yang langka. Yao Lao, tidak disangka aku bisa bertemu denganmu lagi. Xuan Kongji tertawa dan dengan cepat masuk. Tian Leizi dan Xuan Yu dengan cepat mengikutinya. Sudah lama sejak terakhir kali kita bertemu. Bagaimana kabarmu? Yao Lao meletakkan cangkir tehnya. Dia melihat ketiga orang itu dan menyapa mereka dengan senyuman. Kemudian, matanya beralih pada Xuan Yi. Sudah bertahun-tahun sejak kita bertemu, tetapi kamu masih tetap cantik seperti biasanya. Kamu tidak tampak seperti beberapa dari kita orang tua. Wajah Xuan Yi memerah sedikit setelah mendengar pujian ini dan kedua matanya dipenuhi kelembapan. Sikap gadis kecilnya menyebabkan Xiao Yan merasa tidak bisa berkata-kata. Yao Lao, kamu telah benar-benar menerima murid yang baik. Dia masih muda tapi dia sudah mencapai Dou Sheng. Selain itu, dia juga menghargai hubungan. Jika ada kecelakaan yang menimpamu saat itu, aku benar-benar ingin merebutnya. Beberapa dari mereka akhirnya melihat Xiao Yan di samping setelah mengobrol sebentar. Xuan Kongji segera tertawa. Tetua Xuan Kongji, tolong jangan goda diri yang muda ini. Xiao Yan tanpa sadar tertawa pahit sebelum memberikan balasan. Aku tidak layak dari istilah tetua sekarang. Mereka yang lebih kuat adalah tuan. Terlepas dari apakah itu dalam hal pelatihan douci atau keterampilan alkemis, kemungkinan aku tidak dapat dibandingkan denganmu. Xuan Kongji tersenyum saat dia menjawab. Baiklah, kamu tidak akan berkunjung tanpa alasan. Xuan Kongji tertawa. Dia mengubah percakapan saat dia melihat kembali pada Yao Lao. Ya, senyum di wajah Yao Lao berkurang setelah mendengar bahwa mereka akan mendiskusikan hal-hal penting. Dia merenung sejenak sebelum menjelaskan masalah aliansi secara detail. Aliansi? Masalah ini sedikit merepotkan. Bukan seolah-olah kamu tidak menyadari betapa keras kepala orang-orang tua itu. Kelompok Xuan Kongji semua mengerutkan kening. Aku sadar itu merepotkan, tapi aku harus mencobanya. Hall of Soul terlalu kuat. Jika kita tidak membentuk aliansi, tak satu pun dari kita akan dapat melarikan diri dari cakar mereka. Yao Lao menjawab dengan cara yang serius. Masalah ini akan jauh lebih mudah jika leluhur itu masih ada. Hanya satu kata darinya, itu akan menentukan jawaban akhir. Xuan Yi mengerutkan alisnya dan menjawab. Leluhur benda tua itu telah menghilang lagi? Yao Lao bertanya dengan suara kaget. Xuan Kongji dan dua lainnya tersenyum pahit dan mengangguk bersama. Leluhur? Apa itu? Xiao Yan di samping bertanya. Dia tidak bisa menahan rasa ingin tahunya. Yao Lao tidak pernah menyebutkan bahwa ada leluhur di dalam Menara Pil. Leluhur ini dapat dianggap sebagai salah satu pendiri Menara Pil. Namun, dia suka berkeliaran dan bersenang-senang di dunia. Hal yang paling disukai leluhur ini adalah menemukan wanita hamil. Tentu saja, targetnya bukan wanita hamil ini, tetapi bayi di rahim mereka. Lebih tepatnya, dia ingin menemukan kecelakaan di mana bayi telah kehilangan nyawanya sebelum dilahirkan. Kemudian, dia akan memasuki tubuh wanita hamil ini, menggunakan metode khusus dan berubah menjadi bayi biasa. Dia akan lahir, tumbuh, dan menjalani hidupnya sebagai orang lain sampai akhirnya mati. Baru kemudian dia akan pergi. Xiao Yan benar-benar terkejut saat dia menatap Xuan Kongji dengan wajah tersenyum pahit. Leluhur ini benar-benar manusia yang sangat unik. Selain itu, leluhur bukanlah manusia. Xuan Kongji perlahan menggelengkan kepalanya. Dia menatap Xiao Yan dan dengan lembut berkata, bentuk aslinya adalah pil obat.